Ini adalah kisah tentang seorang pria yang melalui goresan karyanya telah mengubah wajah politik dunia. Dari sebuah seni tentang kebajikan menjadi sebuah strategi bertahan hidup di tengah badai pengkhianatan. Kita sering mendengar istilah Machiavellian digunakan sebagai ejekan bagi mereka yang licik, manipulatif, dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Namun, apakah kita benar-benar mengenal sosok di balik nama tersebut? Ataukah kita selama ini hanya melihat bayang-bayang yang sengaja diciptakan oleh musuh-musuhnya untuk menutupi kebenaran yang pahit? Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengulas teori-teori politik yang kaku, melainkan kita akan masuk ke dalam jantung kota Florence yang bergolak, merasakan dinginnya sel penjara yang lembab, dan memahami mengapa seorang patriot yang jujur terpaksa harus menulis panduan yang paling dianggap amoral dalam sejarah manusia. Niccolò Machiavelli lahir ke dunia pada tanggal 3 Mei 1469 di kota Florence, Italia, sebuah tempat yang saat itu menjadi pusat ledakan kebudayaan Renaissance, namun juga merupakan kancah perebutan kekuasaan yang sangat berdarah. Ia merupakan putra dari pasangan Bernardo dan Bartolomea, keluarga yang sebenarnya berasal dari golongan bangsawan rendah atau gentry, tetapi sedang mengalami kemunduran ekonomi yang cukup signifikan. Ayahnya, Bernardo, adalah seorang ahli hukum yang memiliki kecintaan luar biasa terhadap literatur klasik. Namun, karena masalah utang yang melilit, ia secara resmi dilarang menjalankan profesinya dan harus bekerja secara diam-diam demi menghidupi keluarganya. Kondisi ekonomi yang sulit ini tidak menghalangi Niccolò muda untuk mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas, di mana ia diperkenalkan dengan karya-karya besar dari Cicero, Titus Livius, dan filsuf Romawi lainnya, yang kemudian hari menjadi fondasi utama bagi cara pandangnya terhadap stabilitas sebuah negara. Sejak usia dini, Machiavelli telah belajar bahwa dunia luar adalah tempat yang tidak ramah, di mana kehormatan keluarga dan keamanan sebuah kota bisa hilang dalam sekejap jika tidak dikelola dengan kekuatan dan kecerdikan yang mumpuni. Masa remaja dan dewasa awal Machiavelli diwarnai oleh drama politik yang sangat luar biasa di Florence, termasuk jatuhnya kekuasaan keluarga Medici yang legendaris dan munculnya periode teokrasi di bawah Girolamo Savonarola, seorang biarawan yang mencoba mengubah Florence menjadi kota suci yang sangat kaku. Machiavelli mengamati dengan seksama bagaimana Savonarola yang pada awalnya dipuja sebagai nabi, akhirnya dihancurkan dan dieksekusi di lapangan kota karena ia tidak memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan visinya. Pengalaman inilah yang menanamkan kesadaran pertama dalam benak Machiavelli bahwa seorang pemimpin yang hanya mengandalkan doa dan retorika tanpa dukungan pedang yang tajam akan segera tumbang begitu angin opini publik berubah arah. Keberuntungan mulai berpihak padanya pada tahun 1498, tak lama setelah eksekusi Savonarola, ketika ia diangkat menjadi sekretaris pada Kanseri kedua Republik Florence, sebuah posisi yang sangat strategis yang membawanya masuk ke dalam labirin diplomasi dan urusan militer internasional. Selama 14 tahun berikutnya, Machiavelli menjalankan peran sebagai diplomat ulung yang dikirim ke berbagai istana besar di Eropa, mulai dari istana Raja Prancis hingga markas besar Cesare Borgia yang sangat kejam. Dalam misi-misi inilah, ia menyaksikan secara langsung bagaimana kekuasaan bekerja di balik layar, di mana pengkhianatan dianggap sebagai alat diplomasi dan kekerasan yang terukur dianggap sebagai cara untuk menciptakan perdamaian. Namun, karier politiknya yang cemerlang ini harus berakhir secara tragis pada tahun 1512, ketika keluarga Medici kembali ke Florence dengan dukungan pasukan Spanyol. Pengalihan kekuasaan ini seketika menghancurkan republik yang selama ini ia layani dengan penuh kesetiaan. Machiavelli tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi ia juga dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan Medici, yang menyebabkannya dijebloskan ke penjara dan mengalami siksaan strapedo
yang mengerikan. Dalam siksaan tersebut, tubuhnya digantung dengan tangan terikat di belakang punggung dan dijatuhkan berulang kali hingga sendi bahunya dislokasi. Sebuah rasa sakit yang ia hadapi dengan ketabahan luar biasa sebanyak 6 kali hukuman. Setelah dibebaskan melalui amnesti umum, Machiavelli yang terluka secara fisik dan mental akhirnya diasingkan ke perkebunan kecil miliknya di San Castiano, di mana ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian yang membosankan. Disinilah, di tengah frustrasi karena tidak lagi bisa melayani negaranya, ia menuangkan seluruh pengalaman dan pengamatannya ke dalam tulisan-tulisan yang akan mengejutkan dunia, termasuk mahakaryanya yang berjudul Sang Pangeran atau Il Principe. Ia menulis bukan untuk mencari ketenaran sastra, melainkan sebagai sebuah surat lamaran kerja yang putus asa kepada keluarga Medici. Ia mencoba membuktikan bahwa ia memiliki pengetahuan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin mempertahankan kekuasaan di Italia yang sedang hancur lebur. Machiavelli akhirnya meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1527 dalam kondisi yang jauh dari kemewahan. Ia dimakamkan di gereja Santa Croce tanpa pernah menyadari bahwa ribuan tahun kemudian namanya akan abadi sebagai bapak dari ilmu politik modern. Untuk memahami Machiavelli secara utuh, kita harus berani masuk ke dalam mesin pemikirannya yang sering dianggap dingin dan tanpa perasaan. Ia adalah orang pertama yang secara sadar memutus rantai antara apa yang kita anggap sebagai kebaikan moral dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara. Baginya, politik bukanlah tempat bagi mereka yang berhati lemah atau mereka yang ingin masuk surga dengan cara yang naif, melainkan sebuah pertempuran di mana kelangsungan hidup sebuah bangsa dipertaruhkan di atas meja taruhan yang bernama kekuasaan. Pemikiran Machiavelli yang paling fundamental sekaligus paling kontroversial adalah klaimnya bahwa politik harus memiliki etikanya sendiri yang terpisah dari moralitas agama atau etika pribadi. Ia memperkenalkan apa yang kita kenal sebagai otonomi politik, di mana seorang penguasa seringkali dituntut untuk melakukan hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari akan dianggap jahat atau berdosa demi menjaga stabilitas dan keselamatan negaranya. Dalam pandangannya, seorang individu boleh saja memiliki sifat jujur dan penyayang, tetapi seorang penguasa yang terlalu jujur di saat yang salah justru bisa mengundang musuh untuk masuk dan menghancurkan seluruh rakyatnya. Inilah dasar dari prinsip yang sering disalahartikan sebagai tujuan menghalalkan segala cara. Padahal sebenarnya, Machiavelli ingin menekankan bahwa hasil akhir berupa ketertiban publik adalah standar tertinggi dalam politik. Relevansi pemikiran ini di masa kini sangat kuat dirasakan dalam dunia diplomasi internasional, di mana negara-negara demokrasi sekalipun seringkali harus menjalin aliansi dengan rezim diktator demi kepentingan energi atau keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa kita lihat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang terasa pahit atau tidak populer di mata publik, namun diambil demi mencegah krisis ekonomi yang lebih besar. Kaitan pemikiran ini dengan filsuf lain bisa kita kontraskan dengan Plato, yang mengidealkan penguasa filosof yang berbudi luhur. Sementara Machiavelli justru menolak ide tersebut karena dianggap terlalu utopis dan berbahaya jika diterapkan di dunia nyata. Salah satu konsep yang paling indah sekaligus keras dari Machiavelli adalah interaksi antara virtu dan fortuna. Di sini, virtu bukanlah kebajikan dalam arti religius yang berarti kesucian, melainkan kapasitas, kecerdikan, keberanian, dan keterampilan strategis seorang penguasa untuk mengendalikan situasi. Sebaliknya, fortuna adalah faktor keberuntungan atau nasib buruk yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, yang seringkali datang seperti sungai yang meluap dan menghancurkan segala yang ada di jalannya. Machiavelli berpendapat
bahwa penguasa yang hebat adalah mereka yang memiliki virtu yang cukup, yakni mampu bersiap menghadapi krisis sebelum krisis itu datang. Ia secara provokatif menyatakan bahwa karena Fortuna bersifat seperti wanita yang berubah-ubah, maka seorang pemimpin harus mempunyai virtu yang kuat untuk mengambil tindakan yang tegas dan bahkan keras untuk menaklukkan Fortuna. Dalam manajemen modern, konsep virtu ini sangat identik dengan apa yang kita sebut sebagai kepemimpinan adaptif dan manajemen risiko proaktif. Para pemimpin bisnis saat ini dituntut memiliki virtu untuk menavigasi disrupsi teknologi yang bisa datang sewaktu-waktu. Kaitan pemikiran ini dengan pemikiran filsuf Timur seperti Sun Tzu juga sangat erat, di mana Sun Tzu menekankan pentingnya memahami medan perang dan menggunakan strategi yang fleksibel untuk menang tanpa bertempur. Namun, pro dan kontra muncul dalam studi gender terbaru yang mengkritik metafora Machiavelli sebagai bentuk maskulinitas yang toksik dan merendahkan perempuan. Meskipun begitu, secara strategis, ajaran ini tetap menjadi pegangan utama bagi siapapun yang ingin bertahan di tengah lingkungan yang sangat kompetitif. Machiavelli melontarkan sebuah pertanyaan klasik yang masih relevan hingga hari ini. Apakah lebih baik bagi seorang penguasa untuk dicintai atau ditakuti? Jawabannya sangat pragmatis. Jika tidak bisa mendapatkan keduanya, maka jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai. Logikanya sangat tajam. Cinta adalah ikatan yang dipegang oleh rakyat berdasarkan keinginan mereka sendiri, yang bisa dengan mudah mereka putuskan saat mereka merasa terancam atau melihat keuntungan lain. Sebaliknya, rasa takut adalah ikatan yang dipegang oleh penguasa melalui ancaman hukuman yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh rakyat. Namun, Machiavelli memberikan batasan yang sangat krusial, yaitu penguasa harus ditakuti, tetapi tidak boleh dibenci. Relevansi modern dari pemikiran ini terlihat dalam penegakan hukum dan disiplin organisasi. Seorang pemimpin yang terlalu baik hati seringkali dianggap lemah dan aturan-aturannya diabaikan. Sementara pemimpin yang tegas namun adil cenderung lebih berhasil menjaga ketertiban. Seorang filsuf yang bernama Thomas Hobbes juga percaya bahwa rasa takut akan kematian adalah satu-satunya hal yang memaksa manusia untuk patuh pada hukum. Segala saran radikal yang diberikan oleh Machiavelli berakar pada satu asumsi dasar tentang sifat manusia yang sangat pesimistis. Ia percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak berterima kasih, pelin-pelan, penipu, takut akan bahaya, dan serakah akan keuntungan. Karena sifat dasar inilah, seorang penguasa tidak boleh sekalipun mengandalkan janji atau kesetiaan yang tulus dari rakyat atau bawahannya. Jika seorang pemimpin berasumsi bahwa orang-orang akan selalu berbuat baik, maka ia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Oleh karena itu, kecurigaan yang sehat dan kewaspadaan yang konstan adalah alat kelangsungan hidup yang paling utama bagi siapapun yang memegang kekuasaan. Pemikiran ini sangat relevan dengan teori ekonomi pilihan rasional yang berasumsi bahwa manusia selalu bertindak demi memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Dalam kancah politik saat ini, kita sering melihat bagaimana koalisi partai politik bisa berubah dalam semalam hanya karena adanya pergeseran kepentingan. Hal ini memvalidasi pandangan Machiavelli tentang sifat manusia yang oportunistik. Namun di sisi lain, hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang percaya pada kebaikan alami manusia. Juga dalam keilmuan terbaru, khususnya biologi evolusioner dan psikologi positif, pandangan Machiavelli dianggap terlalu sempit karena mengabaikan fakta bahwa manusia juga memiliki insting kerjasama dan altruisme yang sangat kuat. Ini merupakan kunci utama keberhasilan spesies manusia dalam bertahan hidup selama jutaan tahun. Machiavelli adalah pengamat militer yang sangat jeli, dan ia memiliki kebencian yang mendalam
terhadap penggunaan tentara bayaran. Baginya, tentara bayaran adalah benalu yang tidak berguna. Karena mereka hanya bertempur demi uang, bukan demi kehormatan atau keselamatan negara. Mereka akan sangat berani di waktu damai untuk memeras majikannya, tetapi akan menjadi yang pertama melarikan diri saat perang yang sesungguhnya pecah. Sebagai solusinya, Machiavelli sangat menekankan pentingnya pembentukan militer warga negara, di mana setiap laki-laki di sebuah negara harus dilatih untuk mengangkat senjata demi mempertahankan tanah airnya sendiri. Ia percaya bahwa kekuatan fisik negara adalah fondasi dari hukum yang baik, karena tanpa pedang yang siap menghukum, hukum hanyalah coretan di atas kertas. Relevansi konsep ini dapat kita lihat dalam sistem pertahanan. Banyak negara modern yang menerapkan wajib militer atau komponen cadangan, termasuk di Indonesia, dengan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Namun, pro dan kontra di era modern muncul seiring dengan kemajuan teknologi militer, di mana banyak pakar berpendapat bahwa perang masa kini lebih membutuhkan profesionalisme teknis daripada sekadar jumlah massa warga negara. Meskipun demikian, aspek moral dan loyalitas yang ditekankan Machiavelli tetap menjadi variabel kunci yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan atau drone sekalipun. Banyak orang yang hanya membaca Sang Pangeran terjebak pada anggapan bahwa Machiavelli adalah pendukung tirani. Padahal, jika kita membaca karyanya yang lebih panjang, Diskursus tentang Livy, kita akan menemukan bahwa ia adalah seorang republikan sejati. Machiavelli berpendapat bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah republik, karena di sanalah kebebasan rakyat paling terjamin melalui keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kaum elit. Ia bahkan melontarkan pemikiran yang sangat radikal pada masanya, yaitu bahwa konflik antara kelas sosial bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah motor penggerak yang sehat bagi terciptanya hukum-hukum baru yang melindungi kebebasan. Konflik yang diatur melalui institusi hukum akan membuat negara tetap dinamis dan mencegah kekuasaan membusuk di tangan satu orang. Relevansi pemikiran ini dalam sosiologi politik modern sangat luar biasa, di mana kita sekarang mengenal konsep oposisi dan check and balances dalam demokrasi. Kaitan dengan teori kelas Karl Marx bisa ditarik secara halus. Meskipun Machiavelli melihat konflik kelas sebagai cara untuk memperkuat negara, bukan untuk menghancurkannya melalui revolusi total. Namun, di era polarisasi digital saat ini, terdapat pro dan kontra mengenai sejauh mana konflik bisa dianggap produktif. Keilmuan terbaru menunjukkan bahwa tanpa adanya konsensus dasar, konflik sosial yang terlalu tajam justru bisa memicu disintegrasi bangsa. Sesuatu yang sangat diwaspadai oleh Machiavelli sendiri, yang selalu menekankan pentingnya institusi untuk mewadahi konflik tersebut agar tidak berubah menjadi kekerasan pribadi. Di akhir hayatnya, Machiavelli menulis Florentine Histories sebagai bentuk kontribusi terakhirnya bagi kota kelahirannya. Melalui buku ini, ia tidak hanya mencatat peristiwa sejarah secara kronologis, tetapi ia menggunakan sejarah sebagai laboratorium untuk membuktikan teori-teori politiknya. Ia menganalisis mengapa Florence seringkali gagal mencapai stabilitas, dan jawabannya selalu kembali pada kelemahan institusi dalam mengelola konflik faksi dan ketergantungan pada kekuatan asing. Baginya, sejarah adalah guru yang paling jujur, dan jika kita buta terhadap sejarah, maka kita akan ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama secara terus-menerus. Para sejarawan modern memberikan kritik bahwa Machiavelli terkadang terlalu memaksa fakta sejarah agar sesuai dengan teori politiknya, sehingga objektivitas karyanya sebagai buku sejarah murni sering dipertanyakan. Meski demikian, sebagai sebuah karya pemikiran politik, tulisan sejarahnya tetap menjadi panduan yang sangat tajam
bagi siapapun yang ingin memahami dinamika kekuasaan di tingkat kota maupun negara. Setelah kita membedah seluruh lapisan pemikiran Machiavelli, kita perlu bertanya, di mana posisi kita saat ini terhadap ajarannya yang pedas itu? Di Indonesia, jejak pemikirannya bisa kita temukan dalam fenomena dinasti politik di tingkat daerah, di mana para pemimpin menggunakan jaringan kekuasaan keluarga untuk memastikan keberlanjutan kontrol. Sebuah praktik yang sangat dipahami oleh Machiavelli dalam bab-bab awal Sang Pangeran tentang negara warisan. Selain itu, teknik pencitraan dan kontrol narasi di media sosial adalah bentuk modern dari sarannya agar pemimpin terlihat memiliki sifat-sifat baik, meskipun kenyataannya ia harus melakukan hal yang sebaliknya demi kepentingan negara. Namun, dunia akademis dan sains modern tidak menelan mentah-mentah ajaran Machiavelli. Dalam psikologi, istilah Machiavellianism telah masuk ke dalam dark triad, yaitu 3 sifat kepribadian yang paling merusak dalam interaksi sosial bersama narsisme dan psikopati. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun gaya kepemimpinan yang manipulatif mungkin berhasil dalam jangka pendek untuk mendapatkan kekuasaan, ia akan menyebabkan tingginya angka pengunduran diri karyawan, rendahnya kepuasan kerja, dan kehancuran reputasi organisasi dalam jangka panjang. Dunia modern mulai bergerak menuju kepemimpinan transformasional dan autentik yang justru menekankan kejujuran dan empati sebagai kunci keberhasilan yang berkelanjutan. Sebuah kontradiksi total terhadap saran-saran Machiavelli. Meskipun kritik terhadapnya begitu deras, kita tidak bisa mengabaikan kontribusi Machiavelli sebagai orang yang berani membuka tabir kemunafikan. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan pinjaman sementara yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan integritas yang nyata agar tidak menjadi sewenang-wenang. Di alam republik demokrasi seperti Indonesia, pejabat publik harus sadar bahwa kursi kekuasaan mereka hanyalah fasilitas pinjaman dari rakyat, sehingga penggunaan prinsip Machiavellian yang salah kaprah hanya akan memicu ketidakpuasan dan kemarahan publik yang membayar pajak. Pada akhirnya, apa yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan panjang menyusuri hidup dan pemikiran Niccolo Machiavelli? Ia adalah sosok yang penuh paradoks. Seorang patriot yang disiksa oleh negaranya sendiri, seorang pendukung republik yang menulis panduan untuk tiran, dan seorang sejarawan yang melihat manusia dengan kacamata paling gelap, namun tetap percaya pada kekuatan institusi untuk menciptakan keadilan. Hikmah terbesar yang bisa kita ambil bukanlah untuk menjadi orang yang licik atau kejam, melainkan untuk menjadi orang yang waspada dan tidak naif dalam menghadapi realitas dunia. Machiavelli mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tanpa kekuatan adalah kelemahan, tetapi kekuatan tanpa tujuan yang mulia adalah kejahatan. Ia menantang kita untuk berani melihat dunia apa adanya, agar kita bisa membangun dunia yang lebih baik di atas fondasi kenyataan, bukan di atas pasir khayalan. Di tengah arus informasi dan politik yang semakin penuh dengan manipulasi hari ini, mempelajari Machiavelli adalah sebuah tindakan pertahanan diri. Dengan memahami cara kerja kekuasaan dan tipu daya, kita menjadi warga negara yang lebih cerdas, pemimpin yang lebih bijaksana, dan manusia yang tidak mudah tertipu oleh jubah-jubah moralitas palsu. Kisah Niccolo Machiavelli adalah pengingat abadi bahwa di balik setiap kebijakan, setiap hukum, dan setiap perubahan sejarah, selalu ada tangan manusia yang bekerja dengan segala virtu dan fortunnya. Semoga kita bisa mengambil keberaniannya untuk menatap kebenaran yang pahit, namun tetap memiliki hati untuk menggunakan pengetahuan tersebut demi kebaikan bersama yang lebih besar. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak kekuasaan yang kita genggam, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan bagi stabilitas dan kesejahteraan rakyat
yang kita layani. Penonton yang puas adalah mereka yang setelah menyimak video ini tidak hanya mengenal nama Machiavelli sebagai kata sifat, tetapi sebagai sebuah cermin besar bagi wajah kekuasaan yang ada dalam diri kita masing-masing.